Oke, selamat datang di podcast kita Semua. bersama gue Sofyan Gua Irfan dan Fikri Rahman. siapa tuh? Orang yang selalu ada di belakang layar. Ya, pokoknya ada di video-video yang waktu itu. Orang yang membuat saya kepedesan. Enggak dong, pedes banget ini. sempolan. Parah, Pedes banget, men. parah. Mantap. Enggak. Hari ini kita videoin sampai detik ini, video ini kita upload, Evan. Kita mau ngucapin turut berduka cita ya mana ya atas apa Van? Bencana yang Ya. Semeru ya? Semeru, erupsi di Gunung Semeru yang pada tanggal 4 Desember 2021 pukul 15 lebih 1 menit itu erupsi, man. Dan ini menurut data ya. Iya. Tapi sebelum itu kita ada cuplikan. Oh ya, nih cuplikan detik-detik Gunung Semeru erupsi. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Lava euy. Hati-hati, saya temor, saya baba, corakoban. Enggak boleh tidak temor lah. Nanti beres. Info sementara Sumberwulu. Lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Agak dingin. Ngapunten nggih Pak Bu, kula video kula kirim teng grup kula. Teng kerjaan. Nah, jadi kalian udah lihat kan betapa dahsyatnya Gunung Semeru pada saat itu yang mengeluarkan abu panas dan juga lava lahar dingin. Itu nggak, gue bingung dari videonya itu kan kayaknya orang-orang pada lari-larian ya. Iya, Apa itu mendadak apa gimana ya? konon katanya sih Konon katanya. enggak. Enggak, maksudnya pada apa faktanya itu gimana? Iya. Apa dia nggak diberitahu apa gimana? Di sebenarnya di tanggal 2 katanya. Ini di tanggal 2 ya. Iya. Itu udah terjadi erupsi, cuman ini skalanya kecil. Oh, gempa berarti. Iya, enggak, erupsi juga, cuman kecil. Oh, oke, Kecil. Nah, yang apa dah namanya kalau udah keluar asap itu kan dia ada lahar dinginnya ya. Itu masih yang dikit dah, wajar gitu kan. Tapi Tapi awan panas dulu baru. iya. Nah, terus Kalau kemarin itu yang tanggal 4 itu nah itu puncaknya mungkin. serem juga ya. Tapi dilihat videonya serem banget, men. Iya, itu parah banget. Sampai ada men yang gua lihat di beberapa video mungkin itu ada penambang pasir, Pan. Jadi ketika udah mulai mau awan panas itu turun, penambang pasirnya itu masih ya kayak sibuk ngerekam, sibuk apa sih? Ya dia cuma Dokumentasiin iya gitu ya. dokumentasiin aja. Dia nggak takut apa ya? Nah, maksud Keren gue juga. itu Tapi selamat. enggak, ada yang beberapa tertimbun awan panas karena mereka
sempat apa namanya tertimbun awan panas itu karena ya begitu dia truknya kan di situ ada truk ya namanya penambang Iya, kan. iya, iya. Ada beberapa truk itu yang ikut terkubur men di dalam pasir awan panas itu. Gue sempat lihat videonya itu nggak salah. Terus ada yang katanya ada perempuan yang dia mau nyelamatin ibunya ya katanya. Betul. Dia nggak tega karena sebenarnya perempuan itu bisa selamat kalau Iya. dia duluan, cuman dia nggak tega karena ada ibunya yang sakit-sakit ya nggak salah ya. Iya betul. Tapi Itu juga lagi viral juga tuh di mana-mana. Ya mungkin dia menyelamatkan ibunya. Bukan menyelamatkan ibunya, cuman anaknya ini kayak apa ya? Nggak bisa lari sendiri gitu loh. Iya, nggak di, tega juga. di tengah-tengah erupsi dan juga ibunya mungkin lagi sakit. Itu makanya dia ditemukan jasadnya itu sedang berpelukan ya. Iya. Kalau nggak salah ibunya namanya Rukmini. Kalau nggak salah ya. Iya. Cuman kalau salah ya maaf. Setahu gue sih Rukmini. Nah, jadi Pan ada beberapa desa nih yang terkena, khususnya di dekat kaki gunung Semeru itu. Jadi ada 8 desa Pan yang kena. 8 desa ini di Desa Sumberwulu, Sumber Mujur, Penanggal, Candipuro, dan Sumberjo. Itu semuanya berada di Kecamatan Candipuro. Nah, jadi desa lainnya juga yang terkena tragedi Gunung Semeru ini ada Desa Supiturang, Sumber Urip, dan Oro-Oro, Ombo. Berada di Kecamatan Pronojiwo. Semuanya itu berada di Kabupaten Lumajang. Ini menurut deket data. ini ya, kaki gunung mungkin ya. Iya, betul. Jadi ini data kemarin, Van. Ada 14 orang. Iya, ada 14 korban jiwa menurut data terakhir yang disebarkan oleh BNPB. Ini data kemarin ya. Mungkin sekarang ini jumlahnya bisa sampai 30-an lebih. Mungkin. Terakhir gua update Rian. Karena masih pencarian juga masih terus berlangsung kan. Betul. Van, Serem juga sih. Gini, Van. ketika lu berada di situ, apa yang lu lakuin, men? Lari dong, sudah pasti maksud gua. Lari. Apalagi. Tapi Gini. ya gua nggak tahu sih ya, mungkin gua bukan gemeteran, takut juga lah ngelihat apa namanya gitu ya, awan panas ya. Iya, abu vulkanik ya. Abu vulkanik dan lain-lainnya itu udah di atas kita gitu loh maksudnya. Dahsyat banget itu. Iya makanya dadakan juga lagi. Lu- Apalagi kayak Huh. pas gue liat videonya itu masih banyak orang gitu loh. Betul. Serem juga anjir. Jam 3 pagi, jam 3 sore itu orang Iya. lagi beraktivitas. Iya. Ada yang ke sawah, ada yang lagi mandi mungkin, lagi berak juga mungkin ada, dan itu namanya bencana gitu. Iya. Semua orang nggak ada yang mengira, dan bahkan kita nggak tahu bencana itu kapan datang kepada kita, men. Makanya kita semua harus hati-hati dan tetap waspada. Dan berita terakhir juga gue lihat Senin tanggal 7 ya. Tanggal 7 Desember 2021 Gunung Merapi juga erupsi. Iya. Erupsi cuman masih status siaga gitu loh, Pan. Kayak ya emang kita kan tinggal di Indonesia itu kan berada di tempat yang emang rawan bencana gitu ya. Betul. Apa Ring of Fire ya yang Iya, di lingkaran di lingkaran gunung berapi. Iya. Itu ya emang banyak gunung yang aktif, cuman ya mungkin ini tugas kita kali ya sebagai pemuda-pemuda gimana merancang supaya kayak kalau rumah mungkin kalau ada gempa nggak berdampak terlalu besar gitu rusaknya gitu. Betul. Mungkin ya kita harus pikirin itu. Karena di negara Jepang pun yang sering gempa itu udah memikirkan itu, men, udah ada. Oh. Udah ada kayak jalur evakuasi sendiri di rumah, Iya, rumah gitu-gitu. khusus. Jadi udah Iya. ada jalurnya. Terus kalau misalnya ada gempa itu di setiap handphone masyarakat sana ada, men, alarmnya. Itu udah keren. Berarti mereka udah lebih mengantisipasi bencana, Iya. walaupun emang nama yang ya lu mau bangun rumah sehebat apapun yang namanya udah bencana. Bencana itu kan kuasa Allah ya kan. Iya. Ini juga manusia mau ya nggak bisa apa-apa lagi gitu loh. Kita cuman kayak tetap waspada, hati-hati, apalagi setiap akhir tahun ini kita selalu ada aja bencana musibah yang memakan korban jiwa gitu loh, Iya. Ban.
ya setidaknya mungkin kita merancang supaya apa dampak dari bencana alam itu nggak terlalu besar gitu Iya, loh. bisa, betul. Jadi bisa mengurangi korban jiwa Iya, gitu loh. meminimalisir. Iya, meminimalisir. Iya, meminimalisir. Meminimalisir. Ya, betul. Untuk banyaknya jatuh korban jiwa yang lebih parah lagi mungkin. Iya. Gitu. Ya mungkin kita bisa belajar dari negara-negara yang udah maju tentang teknologi yang seperti itu kayak Jepang gitu. Ya sebenarnya nggak usah malu sih kalau buat belajar gitu. Orang buat kita juga kan Betul. kayak dia tuh kalau nggak salah ya gue nggak pernah ngeliat video, jadi dia kayak apa ya namanya ya, rumahnya itu kalau gempa kan goyang ya gitu ya. Itu menyesuaikan men. Jadi nggak, kalau kita kan masih kayak apa kayak dahsyat banget ya ini ya apa goyangnya ini, jadi kayak bisa menyesuaikan gitu hadir. Jadi nggak terlalu rusak rumahnya gitu. Kenapa bisa? Ya itu teknologi gitu loh. Oh iya betul. Teknologi. Lebih canggih kali Iya, ya. lebih di sana ya. canggih. Mungkin di kita belum ada kayak kalau di Indonesia ini kan alat pendeteksi tsunami itu kan ada ya. Ada. Cuman tidak berfungsi dengan baik alias Iya. rusak. Maka dari itu kadang-kadang warga nggak tahu gempa kekuatannya berapa dan tidak ada himbauan juga kalau air laut itu ya udah surut tiba-tiba tsunami aja Iya. gitu kan ya. Lagi-lagi balik lagi sih ke manusianya sendiri gitu kan. Harus tetap waspada. Apalagi kalau misalkan gempanya udah kelihatannya dahsyat, Iya. itu pasti ada salah satu warga yang selalu ngeliat air laut dulu men, karena takut. Iya, takut Karena tsunami. karena kalau air laut udah tiba-tiba hilang nih Surut. surut, itu udah pasti tanda-tanda tsunami. Surutnya drastis gitu kan. Iya. Enggak bukan surut karena ini. Pokoknya beda aja. Iya, beda. Kalau air laut tuh beda aja gitu. Ya apa ya? Juga itu ya. Kita berkaca-kaca dari banyaknya kejadian-kejadian yang bencana yang ada di Indonesia sih. Iya, benar. Indonesia ini kan ya, seperti lu bilang apa namanya tadi Ring of Fire. of fire ya. Berada di lingkaran Kalau nggak salah ya, kalau Iya. nggak salah. Kalau salah maaf Kalau ya. salah di komen aja. Iya. Ketik di komen yang benar. Iya, pokoknya ya Indonesia ini banyak banget gunungnya dan semua itu statusnya aktif. Iya. Aktif semua gunungnya di Indonesia. Maka dari itu ya nggak heran lagi mungkin bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran gunung man ya. Terus sama apa Gunung Tangkuban Perahu ya waktu itu. Wah, itu Itu Tangkuban juga Perahu, itu iya. yang tempat wisata dulunya. wisata, Terus betul. tiba-tiba loh ya tiba-tiba begitu Iya. anjir. Tapi emang dia udah bentuk kawah kan? Iya. Udah nggak seperti gunung lagi kan? Iya. Jadi udah kawah. Makanya kalau yang dibilang udah nggak aktif itu sebenarnya cuman ya karena udah lama nggak aktif aja. Cuman bisa sewaktu-waktu mungkinnya bakal aktif gitu Iya. loh. Ibarat gunung yang sedang tidur lama lah. Bisa jadi. Iya. Tapi emang kalau nggak salah itu gempa itu nggak bisa diprediksi ya. Tsunami bisa diprediksi. Tsunami bisa. Jadi kita mungkin ya suatu saat mungkin kita nggak ada yang tahu. Ah. Mungkin ada alat yang memprediksi gempa mungkin. Dilihat dari pola atau apa mungkin. Dengan semakin canggihnya Iya. teknologi. Sebenarnya harusnya kita karena tinggal di wilayah yang negara Indonesia kan ditinggal di wilayah yang itu yang Ring of Fire itu Iya. harusnya kita bisa menciptakan alatnya mungkin. Karena kita harus survive, harus bertahan hidup Iya, betul. mau gimana pun. Jadi ya kita doakan saja semoga benar-benar ada itu Iya. alatnya. Ya semoga kedepannya Indonesia dijauhkan dari segala bencana yang ada, walaupun memang kita nggak tahu bencana itu ada, bencana itu kapan datangnya, Iya. tetapi kita tetap waspada, intinya tetap siaga, waspada, apalagi sekarang itu lagi bener-bener musim hujan dan kadang-kadang terjadi tanah longsor ya Van ya, yang Iya, khususnya iya. warga-warga yang tinggal di perbukitan itu harus hati-hati gitu. Karena nggak ada yang tahu juga kan maksudnya kapan terjadi. Terus kayak apa ya? Ini gue bingung bahasanya nih. Maksudnya kalau udah apa ada kayak tanda-tanda mungkin Iya. tanda-tanda gempa atau mulai aktif lagi itu sebenarnya harus buru-buru turun gunung Iya, gitu sebenarnya. harusnya. Harus bener. Kan ada juga tuh binatang-binatang kalau ada bencana kan kadang-kadang turun gunung. Tanda-tandanya. Nah, itu tanda-tandanya Iya, kita tanda-tanda. harus aware juga, maksudnya harus Ah, ah. perhatiin juga gitu loh. Kenapa nih tiba-tiba kok Iya. kayak harimau tiba-tiba langsung turun nih ke bawah Iya, tanpa ada apa-apa gitu kan? bener Bang. Iya, Ancol Iya, juga Ancol. naik ini apa Laut Jakarta Pasang ya? udah mulai pasang. Dan kemarin di Jakarta Utara
Itu di Kampung Lodan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gue ya. Itu terjadi banjir rob. Jadi air laut itu Iya. naik ke dalam permukaan ke daratan. Itu ya apa ya? Apa? Kalau kayak gitu tuh jatuhnya emang nggak bisa diprediksi sih ya. Gini, ini ada beberapa faktor men yang gue tahu ya, yang gue tahu. Terkait banjir rob ini, Terkait banjir rob dan kenaikan volume air laut. di Jakarta. Jadi karena di Jakarta kan ibu kota, dia pastinya pembangunan di mana-mana dong. Iya, betul. Itu bisa apa namanya? Buat tanah itu lebih Menjadi rendah. Iya, jadi rendah. Jadi laut lebih struktur tanah itu sama kayak struktur lautan. Iya. Dan masalahnya karena banyak penduduk di Jakarta, air di tanah itu diserap terus. Itu yang bikin tambah Oh. turun. Jadi sebenarnya karena itu. iya. Tapi ya mau gimana lagi karena kan penduduknya banyak dong. Iya, Karena betul. karena ibu kota kayak semua orang kalau apa namanya beradu nasib di ibu kota gitu Iya. loh. Semua kumpul jadi satu Iya, yang iya. dimana ibarat cadangan air di dalam tanah sama manusia itu ya banyakkan manusianya Iya. dibanding cadangan air yang ada di tanah gitu. Dan ya mungkin kita udah di masa global warming itu karena jadi air es di gunung es itu kan mencair. Jadi Iya. air laut itu ya tambah banyak dong, nggak mungkin dong. Iya, betul. Mungkin kayak segitu-segitu aja gitu. Pan. Ya mau nggak mau sih gimana ya? Heeh. Ya kebutuhan kan Iya betul. semua. Cuman katanya sih ya terakhir itu gue lihat ini dari gue nggak tahu ya salah atau enggak. Pokoknya gue pernah lihat berita di salah satu acara stasiun TV. Jadi memang men itu bener. Apa namanya tanah yang ada di Jakarta itu semakin rendah. Iya. Bener. Itu ada di salah satu di daerah Kota Tua kalau nggak salah gue. Jadi pada zaman dulu Van itu pintunya itu gede. Pintu gede, pintu biasa gitu. Pintu apa nih? Pintu untuk masuk ke tempat wisata. Oh iya iya. Nah, iya. nah, karena itu udah lama, itu pintu sama orang jadi sama. Oh ini Di mana pintu turun itu? turun, itu udah ada di TV. Itu gua ngeliat dan gua sampai kaget. Kok bisa? Zaman dulu SMP kayaknya masih tinggi deh. Men. Itu dia. Gue juga bingung kenapa kok tiba-tiba bener juga ya. Tadi sampai yang si orang ini men yang diwawancara itu tadinya Mbak katanya ini tuh pintunya itu tinggi banget. Tapi sekarang jadi sama kayak saya. Berarti kan itu bener-bener udah apa yang diprediksi sama Amerika juga bener gitu. Kalau Iya. Jakarta ini bakal tenggelam di tahun 2030. Ya mau nggak mau. Kayaknya ya nggak tahu sih bakal lebih cepat atau lebih lama ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi sekarang kayaknya bakal ya Lebih itu, cepat. bukan lebih cepat ya pas di 2030 itu. Tapi Iya. kita nggak tahu, Nggak ada yang tahu ya. namanya. Soalnya Bencana. ya mungkin pemerintah juga kenapa mindahin ibu kota ke Kalimantan mungkin udah memprediksi itu ya. Udah memprediksi karena harusnya tidak sepadat ini gitu di penduduk Jakarta. Iya, Jadi betul. mereka pindah dari situ. Tapi ya mungkin ada hal-hal yang harus dipikirkan lagi lah. Iya. mungkin itu. Salah satunya dengan cara memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu Van Iya. untuk meminimalisir banyaknya penduduk di Jakarta. Iya, betul. Mungkin Mungkin. salah satunya itu. Cuman Kita nggak ya tahu. kita doain aja semoga itu kan hanya prediksi bahwa kalau prediksi itu kan bisa kita tepis gitu loh. Benar. Ya, semua tergantung apa yang kita jalanin selama ini karena kalau menurut gua alam ini ada kaitannya sama manusia Van. Dimana kalau manusia nggak bersahabat sama alam, alam pun jadi rusak. Iya. Jadi gampang banyak bencana. Sebijak-bijaknya orang Betul. berteman dengan Iya. bukan berteman siapa ya? Menggunakan alam sebagai sumber dayanya hidup mereka betul. gitu loh manusia. Tapi kalau misalnya mungkin karena kita udah terlalu rakus kali ya. Bukan terlalu rakus, emang penduduknya udah banyak. Udah banyak, men. iya. Gimana? Populasi manusia juga Iya, banyak. udah banyak banget. Makanya mungkin di negara-negara lain ada yang penduduknya udah banyak ditekan angka kelahirannya. Iya. Nah itu betul. mungkin supaya ya itu nyambung-nyambungnya mungkin ujung-ujung ke sini juga. Faktor alam, Faktor alam gitu loh. Kayak kita nggak usah jauh-jauh lah. Lu buang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Itu Iya. kan tanda kelalaian manusia, Iya, kecerobohan manusia. Manusia yang buat gitu loh. Mungkin pada zaman kolonial juga banjir itu udah ada. Ah udah Iya. ada. Mungkin gimana ya? Walaupun kota kita bersih gitu loh. Tapi belum tentu yang got-got ini tuh berfungsi dengan baik.
Iya gitu benar. loh, bener gak? Karena Iya. banyak saluran-saluran air Jakarta ini yang nggak bekerja dengan baik loh men. Buktinya sampai Pak Anies itu membuat sumur resapan dan itu jadi kontroversi sekarang karena Iya. katanya sih berantakan, Iya. nggak Nggak berjalan tahu sih, baik. kita nggak tahu. Iya. Kita denger aja. Cuman ya gimana ya, kalau di Jakarta itu ngomongin banjir kayak udah ciri khas aja sih. Iya betul. Ciri betul. khas tuh. Dan ya emang udah lama juga siapapun gubernurnya juga kayaknya cuman bisa meminimalisir Iya. gitu loh. Men, sorry. Gue inget waktu nih gue ngomongin banjir, gue Apa inget apa? waktu SMP. Gue masih SMP kelas 1 apa kelas 2? Ya kelas 1 kalau nggak salah. Lu kelas 2 nih. Itu pernah hujan gede banget sampai di HI itu banjir. Iya ya. Itu di daerah BNI sini yang gue kan kalau pulang kalau berangkat lewat situ ya. Gue inget banget itu ada banyak stasiun TV yang nyorot gitu kan. Itu sampai gue sama bokap gue, motor almarhum bokap gue itu mogok men. Itu saking dalamnya dan itu yang terparah menurut gue banjirnya. Iya ya. Nggak, gue lupa tahun Itu lama berapa banget itu. Pokoknya waktu SMP. Gue inget banget itu. Itu hujan bener-bener yang deres banget sampai 2010-an kali. iya, 2010, ini sampai 2009 gitu. bundaran HI itu ikut banjir. Iya. Yang biasanya nggak banjir sampai UOB, kantor UOB itu ikut ini Tenggelam. basementnya, iya basementnya tenggelam gitu loh. Ini menurut gua kayak banjir 5 tahunan sih kayaknya dulu depan, karena katanya sih setiap banjir 5 tahun itu pasti banjir di Jakarta. Kalau ngomongin banjir emang gitu sih di mana-mana sekarang, karena mungkin ya struktur tanah juga udah turun gitu. Iya Kita betul. nggak bisa mungkiri ya, mungkin karena kesalahan kita juga sebagai Iya. manusia terlalu mengeksploitasi gitu loh. Betul, betul. Tentang ya pembangunan, cuman gimana lagi karena penduduk kita juga padat gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa mikir untuk ini salah ini nih gitu. Tapi nggak bisa karena kita kita ini memikirkan sisi lainnya gitu loh. Betul. Kenyamanan penduduk masyarakat Indonesia gimana kalau misalnya pembangunan nggak dibangun. Cuman kalau misalnya pembangunan dibangun nanti alam gimana gitu, banyak yang Betul. dipikirin jadi. Iya. Serba salah. Iya. Kalau Indonesia mau maju, ya infrastrukturnya juga harus bagus. Tapi Iya. kita harus melihat juga ketika kita udah bangun infrastruktur yang bagus, bagaimana alam kita Iya, gitu berjalan dengan baik, atau malah apa yang udah kita buat malah merugikan diri kita sendiri. Karena Gitu. mau nggak mau kita harus akui kita Iya, nggak bisa hidup kalau alamnya udah rusak. betul. Setuju gua. Hidup pun cuman yang kayak kayak numpang hidup doang gitu. Iya. Kayak lu makanan mungkin udah jadi sintetis semua. Iya, betul betul. Makanan kayak sayur-sayuran, Iya, iya. daging-dagingan gitu Iya. udah sintetis karena sapi ayam aja juga makannya dari alam kan. Itu dari rumput, dari jerami, dari yang lain gitu. Betul. Karena ya mau nggak mau kita harusnya bersahabat dengan alam. Bersahabat gitu. dengan alam. Iya. Nah, itu apa kata Profesor Irfan ya? Hah? Profesor. Irfan, terakhir. Satu aja belum lulus. Gua doain lu kalau udah wisuda undang gua men, jangan lupa. Iya, Ntar kita bahas di sini dan jangan lupa challenge. Wisuda sambil podcast. Kayaknya repot dah. Iya repot dong. Keren kan? Iya, wisuda sambil podcast sih keren. Podcast anjing. Ribet, Pak. Bawa Ribet lah, meja. anjir. Kenapa kritik Enggak, gua, dia kan bukan jalur hukum bidangnya. Enggak. Iya. Kalau dia ada di pemerintahan bergo kritik. Nggak apa-apa, kritik kan buat pembangunan, buat membangun. Kritik Pak Jokowi nggak ngelarang kritik. Nggak Ingat ya, ngelarang. Pak Jokowi itu nggak ngelarang kritik. Iya, nggak ngelarang kritik. Emang itu kritik kan sebenarnya untuk mengevaluasi diri. Iya, Mengevaluasi betul. apa sistem-sistemnya, apa Ya. yang udah ada yang harus diganti atau Nah, harus dipakai gitu. Nah, Gitu. semua orang itu juga butuh kritik, nggak Iya, dari benar. pemerintah aja. Kita salah pun kita masih masih membutuhkan kritik dari orang lain, Iya. nasihat dari orang lain. Mungkin Istilah. caranya kali ya. Nah, Terus itu. jangan, ya kalau lu kalau mau dihargai ya lu menghargai orang. Mungkin caranya lebih menghargai Iya. pemerintah aja. Gue juga sekarang bangga banget sama presiden kita. Kenapa? Iya. Karena dia benar-benar mau menempatkan dirinya untuk datang ke Semeru, melihat pengungsi dan juga melihat para korban-korban yang ada di sana. Salut, terima kasih untuk Pak Jokowi. Van, terakhir untuk penyemangat kita nih, lo khususnya. Waduh. Untuk para korban Gunung Semeru yang ada di sana itu apa, men? Semangat. Ya Iya. mungkin bukan. Kata-kata Iya. penyemangat. Iya, mungkin banyak yang akan membantu untuk supaya pulih lagi untuk warga-warga yang di sekitar Semeru itu. Jadi jangan terlalu bersedih.
lebih baik kita mikirin gimana nanti supaya kedepannya nggak terlalu parah terjadinya gitu loh. Iya. Ya walaupun bencana alam pasti ada, Betul. tapi kita harus meminimalisir kerusakan di sebenarnya. Iya. Harus bekerja sama masyarakat di sebenarnya harusnya. Iya, betul. Kalau lu gimana? Kalau untuk gua khususnya buat para korban ya, Iya. yang sabar dan semoga para arwah yang meninggal pada saat erupsi Gunung Semeru itu meninggal dalam keadaan syahid, Amin. dalam keadaan husnul khotimah, Amin. dan mereka yang ditinggalkan tetap diberi ketabahan. Dan untuk yang sedang ngungsi sekarang semoga kalian tetap sehat, tetap harus waspada. Bila perlu kalau misalkan ada apa-apa kalian mau melihat rumah di sekitaran ini tetap waspada, tetap hati-hati karena kata pos pantau di sana juga yang mantau Gunung Semeru, awan panas, lava pijar dan juga lahar dingin itu masih akan terus terjadi. Iya betul. Makanya untuk kalian yang mau ngeliat-lihat rumah kalian yang mungkin masih ada barang-barang yang bisa diselamatkan, ya kalian harus berhati-hati, tetap menjaga protokol kesehatannya karena di sana abunya benar-benar tebal dan bahkan di dalamnya itu masih panas loh. Itu abu. bahaya loh Iya. abu itu. Bahaya, Bisa benar. merusak paru-paru, Iya. bisa ispa kan? ISPA. Ah. Makanya banyak yang mengeluh ISPA di Iya sana. itu bahaya itu sebenarnya. Iya, makanya stay safe buat teman-teman semuanya. Tetap ikutin arahan dari petugas-petugas yang menjaga di sana. Iya. Semoga bencana ini cepat berlalu dan masyarakat bisa beraktivitas dengan biasanya gitu. Tetap tetap bergotong royong lah, Bergotong seperti ciri royong. khas Indonesia kan. Iya, solidaritas, royong, saling iya. bantu membantu. Begitu ada musibah langsung apa yang dibutuhkan, selimut, makanan dan kebutuhan lainnya itu langsung dikasih tuh. Iya betul. Salah satu ciri khas dari rakyat Indonesia. Mantap. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.